Setahun aku dan Mas Dion berpacaran. Semua berjalan dengan indah. Kami merasa bahagia dengan cinta yang hadir di antara kami. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan selamanya. Kebahagiaan itu harus mengalami kendala. Karena ternyata Mas Dion bukan seperti yang aku pikirkan selama ini. Jadi selama ini Mas Dion membohongi saya. Tanyaku, saat suatu malam kami ngobrol di kamar kos. Saya tidak membohongi kamu, Gali. Semua perasaan saya selama ini sama kamu itu benar-benar nyata. Aku benar-benar mencintai kamu. Tapi Mas Dion sengaja menggantung kalimatnya. Kenapa dari awal Mas Dion tidak jujur sama saya kalau Mas Dion ternyata sudah menikah dan sudah punya anak? Tanyaku lagi dengan suara berat. Untuk hal itu saya minta maaf, Gali. Saya hanya takut jika saya jujur dari awal kamu tidak akan mau menerima saya. Jelas Mas Dion. Saya memang sudah menikah dan sudah punya anak, tapi saya tidak pernah mencintai istri saya. Karena itu, saya memilih untuk pergi merantau dan meninggalkan istri dan anak saya. Tapi sekarang, anak saya sedang sakit di kampung. Karena itu, saya harus pulang ke kampung sekarang. Lanjut Mas Dion lagi menjelaskan. Lalu, apa Mas Dion akan kembali lagi ke sini? Aku bertanya lagi. Aku tidak bisa berjanji untuk hal itu, Gali. Menurut kabar yang aku dapat, sakit anakku cukup parah. Sekalipun aku kembali lagi ke sini, itu pasti masih cukup lama. Jadi, jika kamu tidak mau menungguku, juga tidak apa-apa. Aku tidak akan mengikat kamu. Jelas Mas Dion lagi. Aku tidak tahu, Mas, apa aku masih bisa menunggu Mas Dion kembali. Aku masih merasa kecewa setelah mengetahui kalau Mas Dion ternyata sudah menikah dan sudah punya anak. Aku tidak masalah kalau Mas Dion harus pulang kampung, tapi aku belum bisa menerima kenyataan kalau orang yang aku cintai ternyata sudah menikah. Ucapku dengan nada sendu. Karena itu aku tidak ingin mengikat kamu, Gali. Aku akan memberi kamu kebebasan. Namun asal kamu tahu aja kalau aku benar-benar mencintai kamu. Dan aku berharap kita masih bisa terus bersama. Aku juga tidak mungkin lagi kembali pada istriku. Aku pulang ke kampung hanya demi anakku. Balas Mas Dion terdengar serius. Tapi Mas Dion masih mungkin kembali pada istri Mas Dion. Setidaknya demi anak Mas Dion. Ucapku tanpa sadar. Seperti yang aku katakan, aku tidak mungkin kembali lagi pada istriku, walau dengan alasan apapun. Tapi aku juga tidak mungkin mengabaikan anakku. Balas Mas Dion terdengar yakin. Aku menarik napas panjang. Berat rasanya menerima kenyataan tersebut. Selama ini Mas Dion telah membohongiku. Ia yang mengaku kalau Mas Dilajang, ternyata ia sudah menikah dan bahkan sudah punya anak. Meski sekarang ia tak lagi hidup bersama istrinya. Selama ini ternyata Mas Dion masih terus mengirimi istrinya uang untuk membantu biaya hidup anaknya. Dan aku tidak pernah mengetahui hal tersebut. Mas Dion memang sudah berpisah dari istrinya, tapi tetap saja ia telah berbohong akan hal tersebut. Dan aku tidak bisa menerima hal tersebut begitu saja. Apalagi sekarang Mas Dion akan pulang ke kampungnya untuk menengok anaknya. Dan bisa saja
ia akan kembali lagi pada istrinya. Sekali lagi Galih, aku memang harus pulang ke kampung, namun aku berjanji, aku pasti akan kembali lagi ke sini, meski tidak dalam waktu dekat ini. Dan sekali lagi, aku tidak akan mengikat kamu, dan aku tidak akan meminta kamu untuk menunggu. Kamu bebas. Mas Dion berucap kembali. Kali ini aku masih tetap terdiam. Aku tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Rasanya saat ini duniaku hancur. Aku kecewa. Dan sepertinya aku memang harus siap kehilangan Mas Dion. Padahal aku sangat mencintainya. Aku sangat menyayanginya. Aku telah serahkan seluruh jiwa dan ragaku untuknya. Aku mencintainya sepenuh hatiku. Tapi sekarang rasanya hal itu sudah tidak utuh lagi. Hatiku retak dan aku merasa sakit. Mas Dion akhirnya benar-benar pergi, dan aku mulai merasa kehilangan. Selama ini Mas Dion selalu ada untukku, tapi sekarang aku harus membiasakan diriku untuk bisa hidup sendiri. Aku masih bekerja di toko olahraga tersebut. Aku masih mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa. Saya perhatikan akhir-akhir ini kamu jadi sering melamun. Kamu lagi ada masalah? Tanya Mas Andra, si pemilik toko. Enggak kok Mas, saya lagi kangen kampung aja. Balasku sedikit berbohong. Kangen kampung atau lagi kangen seseorang? Pancing Mas Andra. Aku dan Mas Andra memang sudah dekat dan akrab. Kebersamaan kami setiap hari telah membuat kami saling kenal pribadi masing-masing. Mas Andra memang selama ini selalu memperlakukanku dengan baik. Aku bukan hanya seorang penjaga toko baginya, tapi aku sudah dianggapnya sebagai teman ngobrol. Aku senang bisa mengenal Mas Andra. Selain baik, ia juga sangat perhatian padaku. Aku gak punya seseorang yang harus aku kangenin Mas. Balasku akhirnya, berbohong lagi. Aku juga tidak mungkin menceritakan tentang Mas Dion pada Mas Andra. Selama ini, Mas Andra memang sering memancingku tentang hubungan asmaraku. Tapi aku tidak pernah jujur padanya tentang hal tersebut. Kalau begitu, masih ada peluang dong buat saya, ucap Mas Andra tiba-tiba. Maksudnya Mas? Tanyaku kurang paham dan sekedar meyakinkan kalau Mas Andra tidak sedang menggodaku. Maksudnya kamu mau gak jadi pacarku? Terang Mas Andra sangat jelas. Kali ini aku terdiam. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Mas Andra akan berkata demikian. Selama ini, Mas Andra memang sangat baik dan penuh perhatian padaku. Aku nggak bisa jawab sekarang, Mas. Ucapku sedikit terbata. Kenapa? Apa karena kamu sudah punya pacar? Mas Andra bertanya lagi. Bukan Mas, bukan karena itu. Balasku tidak yakin. Karena biar bagaimanapun, aku memang masih punya hubungan dengan Mas Dion. Meski Mas Dion sudah pergi lebih dari sebulan, dan ia juga telah memberi aku kebebasan. Lalu karena apa? Mas Andra bertanya penuh rasa ingin tahu. Karena aku belum yakin dengan perasaanku sendiri, Mas Andra. Jawabku kali ini cukup jujur. Aku memang belum yakin dengan perasaanku terhadap Mas Andra.
karena selama ini aku tidak pernah memikirkan hal tersebut. Selama ini yang ada dalam pikiranku cuma Mas Dion. Sekarang setelah aku tahu kalau Mas Andra mencintaiku, aku justru menjadi bingung. Sebenarnya aku masih berharap Mas Dion akan kembali lagi ke sini dan kami masih bisa terus bersama seperti biasa. Tapi sudah lebih dari sebulan Mas Dion pergi dan dia tak pernah sekalipun mengabariku. Mas Dion bisa saja sudah kembali lagi sama istrinya. Secara fisik, Mas Andra memang tidak setampan Mas Dion. Dia juga tidak sekekar Mas Dion. Mas Andra cukup kurus. Ia juga tidak terlalu tampan. Namun ia sangat baik padaku. Dia juga penuh perhatian padaku selama ini. Ya udah, kamu nggak harus jawab sekarang kok. Saya akan beri kamu waktu untuk memikirkan ini semua, ucap Mas Andra akhirnya. Aku jadi dilema antara bertahan dengan kesetiaanku kepada Mas Dion yang mungkin saja tidak akan kembali lagi ke sini, atau menerima cinta tulus Mas Andra yang selama ini sudah sangat baik padaku. Mas Andra memang datang di saat yang tepat. Ia datang di saat aku sedang merasa sedih, saat aku sedang butuh seseorang untuk bersandar. Kehadirannya telah mampu membuatku sedikit terhibur. Dan setelah aku tahu kalau ia mencintaiku, aku semakin merasa kalau aku memang membutuhkannya. Bukan saja karena ia sosok laki-laki yang baik, tapi juga karena saat ini hatiku benar-benar sedang rapuh dan aku butuh seseorang untuk menemaniku. Karena itu akhirnya beberapa hari kemudian aku pun menerima cinta Mas Andra. Aku dan Mas Andra akhirnya pacaran, dan aku dapat merasakan bahwa betapa Mas Andra sangat bahagia dengan semua itu. Pelan namun pasti, hatiku pun mulai terbuka untuk Mas Andra. Luka yang ditorehkan oleh Mas Dion kini mulai membeku. Kekecewaanku mulai terobati dengan kehadiran Mas Andra. Meski Mas Andra tidak setampan dan segagah Mas Dion, tapi setidaknya cintanya untukku sangat besar. Aku dapat merasakan betapa besarnya cinta Mas Andra untukku. Jika harus dibandingkan dengan besarnya cinta Mas Dion selama ini padaku, sepertinya cinta Mas Andra sedikit lebih besar dan aku sangat menyukainya. Kini hari-hariku kembali terasa indah. Aku sudah sangat jarang memikirkan Mas Dion lagi. Yang ada dalam pikiranku saat ini hanyalah Mas Andra. Setidaknya Mas Andra punya cinta yang lebih besar untukku. Bagaimana kalau mulai sekarang kamu tinggal di tokoku ini aja Galih? Tawar Mas Andra suatu sore, sebulan setelah kami jadian. Kamu gak perlu lagi bolak-balik dari kos kamu ke sini, lanjutnya. Emangnya boleh aku tinggal di sini bersama Mas Andra? Tanyaku ragu. Kamu kan pacarku sekarang Galih, jadi jelas boleh lah. Lagi pula aku juga sangat ingin kamu tinggal di sini bersamaku, supaya kita bisa lebih sering menghabiskan waktu bersama. Balas Mas Andra terdengar yakin. Baiklah Mas, mulai besok saya akan pindah ke sini. Hitung-hitung untuk menghemat biaya juga. Karena dengan pindah ke sini, aku tidak perlu membayar uang kos dan juga membayar ongkos untuk ke sini lagi. Ucapku akhirnya membalas. Sejak saat itu,
Aku dan Mas Andra pun tinggal satu atap. Jika siang kami akan bekerja sama menjaga toko, dan saat malam kami akan bekerja sama untuk mendayung cinta menuju lautan keindahan. Hari-hari pun semakin terasa indah bagiku. Kini aku tak lagi memikirkan Mas Dion. Aku semakin tidak berharap kalau ia kembali lagi ke sini. Karena jika ia kembali lagi, aku justru akan merasa bersalah padanya. Tapi ternyata harapanku tidak sepenuhnya terjadi. Saat akhirnya Mas Dion tiba-tiba datang menemuiku di toko. Beruntunglah saat itu Mas Andra tidak sedang berada di toko. "Jadi kamu tinggal di sini sekarang?" tanya Mas Dion. "Iya Mas, yang punya toko menawarkan aku untuk tinggal di sini. Jadi untuk menghemat biaya, aku pun menyetujuinya. Lagi pula terlalu banyak kenangan di kos sana. Aku takut kalau aku tidak akan bisa melupakan Mas Dion," jelasku pelan. "Jadi apa sekarang kamu sudah bisa melupakanku?" tanya Mas Dion kemudian. "Mas Dion terlalu indah untuk dilupakan Mas, tapi bukan berarti aku masih berharap kita bisa kembali lagi," balasku ringan. "Iya, aku tahu, dan aku pantas untuk menerimanya," ucap Mas Dion sedikit pilu. "Lalu bagaimana kabar anak Mas Dion?" tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Dia sudah sembuh seperti sedia kala. Karena itu aku bisa kembali lagi ke sini," balas Mas Dion. "Dan bagaimana dengan istri Mas Dion?" tanyaku lagi, sekedar ingin tahu. "Sekarang kami sudah resmi bercerai, jadi aku sudah resmi menjadi duda," balas Mas Dion, terdengar seperti orang yang merasa lega. Dan selanjutnya pembicaraan kami pun terputus karena ada seorang pembeli yang masuk ke toko. Lalu seperti apakah liku-liku perjalanan cintaku selanjutnya? Akankah aku kembali lagi kepada Mas Dion? Dan bagaimana pula kelanjutan hubunganku dengan Mas Andra? Simak kisah selanjutnya di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.